Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa dulu. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Untuk hari ini siapa yang nggak masuk? Ada berapa anak? Nggak ada, masuk semua ya? Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan dari yang kemarin. Kita sekarang memulai dengan materi pada elemen berpikir komputasi, ya, berpikir komputasional dengan topik yang saat ini yaitu memecahkan masalah secara sistematik. Nah, seperti apa itu isinya nanti? Yaitu kita akan menyusun instruksi untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di sekitar kita saja. Oke. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu banyaklah permasalahan yang harus kita selesaikan yang harus sistematis. Contohnya saja kalau kita memasak aja kita harus secara sistematis, ada prosedurnya. Kalau kita misalkan bikin mie saja, mie instan, meskipun dia instan, kita tetap ada proses merebusnya, ada proses memasukkan bumbunya, ya, meniriskan dan sebagainya. Jadi nanti dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari itu dengan tujuannya mengidentifikasi permasalahan sederhana yang ada di dalam kehidupan kita, ya. Terus kita menganalisis solusi dari masalah-masalah tersebut, nanti kita buatkan langkah-langkah sistematisnya, terus kita buatkan algoritma. Algoritma itu seperti apa? Ya seperti runtutan-runtutan dengan bahasa sederhana kita, nanti kita tuliskan bersama, dan nanti setelah itu kita presentasikan. Oke? Jadi untuk materi pemecahan masalah secara sistematis ini nanti kita lakukan dengan berkelompok, seperti itu. Untuk awal, silahkan kalian bisa membuka untuk pretestnya, silahkan dibuka Google Chrome-nya, kita lakukan pretest. Pretest ini tujuannya apa? Untuk mengetahui pengetahuan awal kalian, seperti apa. Nanti kita tes dulu seperti apa hasilnya. Nah, setelah itu kita lakukan pembelajaran, baru setelah itu kita lakukan post test, seperti itu. Oke, silakan dilakukan pretest dulu. Untuk alamatnya silakan ditulis. Sudah? Bisa? Kalau sudah saya bacakan. SID, klik di atas. Klik di atasnya. SID garis miring s.id garis miring V-nya kecil, R besar, S kecil. Silakan dibuka di situ. Dihapus dulu. SID-nya kecil. Di atas. Ngetiknya di atas. Sebentar.
Silakan di refresh lagi. Bisa? Silakan diketikkan nama, ketikkan nama, kelas, nomor absen. Setelah itu bisa dikerjakan. Kalau sudah bisa klik kirim. Kalau sudah bisa klik kirim.
Sudah kurang 1 menit. Silakan dikirim. Baik, waktunya habis. Silakan dikirim. Sudah? Terima kasih ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, silakan ada yang bersedia untuk ice breaking dulu, biar kita relax, agak-agak santai gini. Ayo, Mbak Dira, ayo monggo. Sudah punya persiapan ini? Sudah. Oke. Oke, diikuti semuanya ya. Satu. Tiga. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ayo diikuti lagi, ayo sekali lagi, diikuti lagi. Yang kurang kompak ini, yuk. Diikuti. Di depan gini, Mbak. Yuk. Ayo semuanya. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih. Ya, sudah mulai mencair. Oke anak-anak ya. Jadi saya sampaikan lagi, nanti untuk pembelajaran kali ini ya kita lebih ke apa itu pesidokut. Tahu nggak tadi yang ada di pretest tadi? Ada namanya pesidokut. Ada apa lagi? Kata-kata yang unik, algoritma. Ya, apalagi? Flowchart. Nah, kalau pesidokut itu merupakan penjelasan atau cara menyelesaikan suatu masalah. Jadi ya, terus pesidokut itu biasa digunakan oleh seorang yang programmer. Tahu programmer? Programmer itu orang yang membuat program atau aplikasi. Pesidokut biasanya berisi langkah-langkah. Langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Selain itu, pesidokut itu biasanya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Biasanya disertai oleh dituliskan seperti ini. Jadi ada masalahnya apa, dibuatkan judulnya seperti apa, terus ada deskripsi dan juga ada implementasi. Jadi ada implementasi dari masalah yang disampaikan, yang akan dibuatkan program itu. Untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat di YouTube, silakan dibuka Google Chrome-nya. Tidak saya tampilkan di proyektor depan, silakan bisa dilihat di YouTube-nya masing-masing, bisa dibuka Google Chrome-nya. Cari video tentang pesidokut ataupun algoritma. Cari YouTube, cari materi tentang pesidokut maupun algoritma. Saya kasih waktu 10 menit. Setelah itu nanti kita akan berkelompok. Silakan login sebagai tamu aja nggak apa-apa. Atasnya. Itu bawah.
login sebagai tamu. Bisa YouTube-nya? Silakan login sebagai tamu saja, nggak usah login akun ya. Oke, silakan dicari keyword tentang pseudocode ataupun algoritma. Saya kasih waktu 10 menit, pahami sebentar, lalu yang nggak suka video bisa browsing biasa juga bisa, nggak harus video. Kalau yang suka baca bisa menggunakan pencarian di Google. Boleh, boleh. Kalau menemukan hal penting bisa ditulis juga.
Sudah? Jadi sambil mendengarkan ya, misalkan di dalam kehidupan sehari-hari ini ada masalah. Misalkan kita mencari masalah ringkan aja, gimana cara kita mencari bilangan genap ganjil. Pernah nggak kamu memikirkan gimana caranya membedakan bilangan genap dan ganjil? Gimana? Gimana caranya? Kamu bisa menyebut bilangan itu genap, bilangan itu ganjil gimana? Tidak bisa? Tidak bisa? Dibagi dua. Kalau tidak bisa dibagi dua, berarti dia ganjil. Kalau bisa dibagi dua, dia genap. Contohnya bilangan apa? 2, angka 2, angka 4. Nah, itu di deskripsinya kita nanti memunculkan variabel. Jadi variabelnya dia apa? Berupa angka misalkan. Nah, dia ini tipe datanya nanti integer. Integer ini kalau di bahasa itunya angka ya. Setelah itu implementasinya seperti apa? Nah, yang tadi kamu katakan dia bisa dibagi dua. Kalau habis dibagi dua, dia genap. Misalkan angka 4, 6, 8. 4 dibagi 2 berapa? 2. Punya sisa enggak? Ada sisanya? 0. 6 dibagi 2 berapa? 3. Ada sisanya? 0. 8 bagi 2 4. Ada sisanya? Enggak ada, 0. Kalau 9 dibagi 2 berapa? 4. Sisa 1. 11 dibagi 2 berapa? 5. Sisa 1. Jadi sebenarnya untuk kita mengetahui genap atau ganjil itu cuma memerlukan sisa hasil bagi. Sisa hasil bagi kalau di dalam matematika atau pemrograman itu disebut, pernah dengar ini enggak? Modulus. Jadi penulisannya gini, 4 mod 2 itu 0. Jadi sisanya dibagi 2, 0. 13 mod 2 berapa berarti? 13 mod 2 sisanya berapa? 13 dibagi 2 6 kan? Sisa berapa? 1. 13 mod 2 itu 1. 15 mod 2 berapa? 15 dibagi 2 kan nggak bisa. Berapa hasilnya? 7, sisa 1. 18 mod 2 berapa? 0. Jadi mod itu sisa hasil bagi. Kalau sisanya 1 berarti dia ganjil. Ini loh, kalau sisa 1 dia ganjil. Kalau dia sisanya nggak ada sisanya atau 0 habis, berarti dia angka genap. Nah, oke, bisa dipahami? Ini contoh yang ada di kehidupan sehari-hari. Nanti ada beberapa masalah yang silakan diidentifikasi nanti secara berkelompok ya. Kalian tuliskan judul masalahnya apa, terus deskripsi yang bisa mendukung penyelesaian seperti apa ya, terus implementasi. Silakan berdasarkan hasil tadi ya, pretest, silakan berkelompok menjadi 4 anak sesuai yang saya share sebelumnya ya. Silakan berdiri dan berkelompok 4 anak. Silakan berkelompok. Sesuaikan dengan kelompok yang tadi yang sudah saya share. 4 anak, yuk. Ini yang kelompok 1 di sini 4 anak, kelompok 2 di sini 4 anak, 3 seterusnya 4 anak.
Silakan geser. Bisa geser, ayo. Oke, silakan ayo, empat anak, silakan berdiri. Silakan berdiri. Yang kelebihan silakan geser ke belakang. Kelompok 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Silakan bergeser. Sudah di close dulu. Di close dulu komputernya. Kita akan berkelompok 4 anak. Nah, ini nanti akan Pak Guru bedakan permasalahannya, bisa kalian cari sendiri atau bisa kalian berdasarkan listnya yang saya kasihkan ini. Ini contoh yang tak kasihkan, ada beberapa masalah yang sudah Pak Guru siapkan. Nanti kalau misalkan kamu, Pak saya punya masalah sendiri, silakan digunakan. Ini contohnya tadi genap ganjil ya. Ini ada lagi mencari luas lapangan sepak bola. Ada juga mencari volume bola sepak misalkan. Jadi kamu, ini kan masalah ada di kehidupan sehari-hari, kamu ada bola itu berapa sih volumenya, seperti itu. Menghitung suhu. Menghitung suhu ini maksudnya gini, ketika masalahnya kan kita sering kepanasan kan ya. Nah, ketika panas kita mau nyalakan AC, lah itu di suhu berapa kita tentukan. Misalkan oh ini sudah mencapai panas 30 derajat, panas sekali, saya harus nyalakan AC. Lah, itu bisa kamu tentukan sendiri. Oh, menurutmu suhu 25 derajat Celcius ini sudah panas. Oh, saya harus nyalakan AC ini. Silakan. Nanti itu kalian carikan deskripsinya sama implementasinya. Seperti itu. Atau mencari nilai rata-rata raport. Itu simple, ada di kehidupan sehari-hari. Misalkan oh saya ini nilainya berapa sih rata-ratanya, mau kamu bandingkan dengan temanmu. Lah itu ada memang di cara penyelesaian, kamu langsung pakai kalkulator bisa. Tapi runtutan dalam penyelesaian itu yang diperlukan dalam pembelajaran ini, gitu loh. Kamu mau apa tadi kayak saya sampaikan tadi, misalkan saya mau membuat nasi goreng, apa membuat mie goreng, apa itunya? Nanti di implementasinya, ya kalian lakukan apa aja, kalian membuka bungkusnya, kalian merebus dulu, kalian meniriskan, kalian mencampur dengan bumbu dan seterusnya, misalkan menambahkan telur dan sebagainya. Silakan kalian tentukan, bisa pakai ini atau bisa menggunakan masalah kalian sendiri-sendiri. Bisa dipahami? Ini lembar kerjanya, bisa kalian gunakan untuk contoh. Kalian lihat dulu. Nanti saya harap ada, kalau waktunya cukup nanti kita presentasi semua, kalau nggak cukup nanti bisa perwakilan ya.
Silahkan berkelompok. Kalau mau butuh sumber belajar lain, kalau mau cari di internet silahkan. Misalkan saya mau ada masalah ini, bisa didiskusikan. Jadi sumber belajar internet tidak selalu yang utama, tetap dibaca, setelah itu disimpulkan sendiri. Tetap dipahami dulu, lakukan pemahaman dulu, jangan hanya di internet langsung ditulis, jangan. Didiskusikan, tetap ada diskusi. Cari di internet bisa, terus kamu baca dulu. Oh ini sudah cocok, oh ini perlu ditambahkan ini lah, dan sebagainya. Silakan dieksplorasi dengan kelompoknya masing-masing. Saya kasih waktu 20 menit ya. Nanti kita mulai presentasikan. Kalian tulis dulu masalahnya apa yang ada di kehidupan sehari-hari. Kalian diskusikan. Kalau butuh cari referensi di internet silakan pakai komputernya. Nanti kalau sudah bisa dipresentasikan. Kalian buatkan pesidukut seperti yang Pak Guru terangkan di depan. Silakan ditulis di buku. Tulisnya satu aja nanti. Yang penting nanti disalin ke bukunya masing-masing. Hasil kelompoknya tulis satu aja, nanti kalau sudah selesai presentasi bisa disalin di bukunya masing-masing. Hasil diskusinya satu aja,
Nanti kalau sudah dipresentasikan bisa disalin ke buku masing-masing. Ya cari yang mudah aja ya. Misalkan kalian mau apa, cari apa masalahnya kalian ini. Misalkan kalian mau membuat kopi, minuman, bisa, atau mau setrika baju. Itu kan apa, hal yang simpel tapi kita perlu langkah-langkah dalam membuatnya. Itu kayak kelompok sebelah ya, yang kelompok 1, kelompok berapa? 2, itu membuat kopi bisa. Nah itu nanti ya simpel tapi kita buatkan runtutan penyelesaiannya. Misalkan dia ingin menyetrika baju, seperti apa? Atau kamu mau mencuci baju, silakan. Hal-hal simpel yang ada di kehidupan sehari-hari aja. Nanti kalian buatkan solusi penyelesaiannya. Sudah mulai membuat ini? Untuk masalah apa, Mbak? Apa aja itunya, apa namanya, deskripsinya seperti apa? Gimana? Siapkan air panas, masukkan kopi bubuk ke dalam gelas,
Tuangkan air panas ke dalam gelas, aduk hingga rata, tambahkan gula sesuai selera. Terus kopi siap dinikmati. Oke, dilanjutkan dulu ya diskusinya. Untuk kelompok berikutnya ini membuat apa? Kalau boleh tahu. Rencananya membuat apa? Sudah ketemu? Mau membuat apa? Mencari keliling persegi. Mencari keliling persegi. Oke. Dilanjutkan dulu diskusinya. Oke, ini cowok-cowok ini sudah mulai diskusi masalah apa ini kira-kira? Masalah apa? Masalah itu penyelesaian masalah tentang mencari luas sepak bola. Oh, sesuai ini ya apa? Hobi kalian? Suka sepak bola juga ya? Oke, silakan dilanjut.
Bisa dimulai? Nanti mungkin nggak semua ya, mungkin 2 atau 3 kelompok saja nanti ya. Saya kasih waktu 3 menit lagi. Ayo kelompok 1 bisa dimulai. Bisa berdiri semua. Presentasi di depan. Sini. Pegang aja, pegang aja. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Masalah dan solusi penyelesaian membuat kopi. Pertama, siapkan air panas. Lalu masukkan kopi bubuk ke dalam gelas. Tuangkan air panas ke dalam gelas. Aduk hingga rata. Tambahkan gula sesuai selera dan kopi siap dinikmati. Sekian, terima kasih. Membuat kopi. Oke, kasih aplaus untuk teman-temanmu. Selanjutnya sudah selesai. Oke, kita tunggu dulu. Ayo, selanjutnya kelompok dari Bira ya, ayo. Kelompok 6, ayo. Maju yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membersihkan tentang mencuci pakaian. Dekomposisi, memilih pakaian, memisahkan pakaian berdasarkan jenis masing-masing, alat dan bahan, menyiapkan ember dan alat cuci, prosedur mencuci, langkah atau proses mencuci, menjemur, dan yang lain. Pattern recognition, pengenalan pola. Kita mencari persamaan atau perbedaan pola yang ada di dalam mencuci pakaian. Kita harus memahami dan mengerti pola yang digunakan ketika kita mencuci pakaian, maka akan membentuk pola. Untuk mencuci kita perlu air. Untuk menggunakan deterjen, menyalakan mesin cuci, memasukkan ke dalam tabung, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok lagi ya, ini karena waktunya mepet. Sebentar aja, ayo. Ayo bisa maju. Ini kelompok terakhir ya, yang lain tetap diselesaikan. Ini tadi masalahnya mencari keliling lapangan sepak bola kalau nggak salah. Ayo, Mas Abdi, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan cara mencari luas sepak bola. Deskripsi panjang lapangan sepak bola dalam meter, lebar lapangan sepak bola keliling. Impresentasi panjang 100 meter, 120 meter, lebarnya 90 meter. Terus apa itu? Setelah prosesnya itu luas kelilingnya jadi 420 meter. Luas keliling 420 meter. Jadi untuk mencari luas itu menggunakan rumus 2 kali panjang tambah lebar ya. Iya, Pak. Ya. Panjangnya 100, 20 lebarnya 90 meter. ketemunya 420. Oke, kasih aplaus untuk teman-temanmu. Baik ya, jadi terima kasih untuk yang sudah presentasi. Bagi kelompok lain yang belum, bisa tetap diselesaikan. Jadi apa sih yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran ini tadi? Jadi untuk Pusidokut menjelaskan tentang apa? Penyelesaian suatu masalah. Jadi Pusidokut itu enggak yang rumus berlebihan yang sampai susah, enggak. Jadi Pusidokut itu memang digunakan juga oleh seorang programmer untuk menyelesaikan suatu masalah. Seperti yang kalian tadi kan dalam masalah yang sederhana, karena kalian levelnya masih sekolah menengah. Jadi nanti mungkin di suatu saat ada yang bercita-cita atau punya kesempatan menjadi seorang programmer, pasti akan bersentuhan dengan algoritma, Pusidokut, flowchart, dan seterusnya.
Jadi untuk membuat persitukut nggak usah susah-susah. Misalkan kayak yang tadi Mbak Dira dan kelompoknya tadi membuat tentang mencuci baju. Jadi awalnya tadi seperti apa? Dipilah dulu ya, dipilah dulu jenis berdasarkan jenis kainnya mungkin atau berdasarkan apa. Setelah itu dilakukan proses mencuci. Oke. Sebentar aja ya, ini saya lanjutkan untuk materi minggu depan. Ini saya kasih tipis-tipis dulu. Saya kasih tipis-tipis dulu, nanti silakan dikembangkan di rumah, dicari materinya bisa melalui buku ataupun internet. Jadi seperti tadi kan kita persidukutnya sudah ketemu nih yang bilangan genap ganjil tadi. Ketika di modulus 2 dia kalau 0 hasilnya maka dia bilangan genap. Ya. Kalau di modulus 2 dia hasilnya 1 maka dia bilangan ganjil. Nah, di materi kalian selanjutnya itu akan nanti kita pelajari tentang adanya flowchart. Flowchart itu apa? Flow itu alur, ya, aliran, ya. Chart itu diagram, jadi diagram alur. Jadi kalau untuk mencari ini diterjemahkan menjadi flowchart. Jadi nanti seperti ini, start. Ini bentuknya gini, terminator, kayak gini, kayak oval, ya. Oval ini start. Terus ada panah ke bawah menunjukkan kelanjutan dari persidukutnya itu tadi apa? Nah, ini mencari bilangan genap ganjil. Ini kita inputkan. Nah, input itu berupa jajar genjang. Kita inputkan nilainya, bilangannya berapa? Bilangan. Oh, kita itukan dulu, kita inputnya berapa ya, bilangannya. Setelah itu kita lakukan proses modulus, bilangannya di modulus. Setelah itu hasilnya suatu pertanyaan. Apakah hasilnya 0? Hasilnya 0, tanda tanya. Kalau 0 maka dia ganjil. Jadi diinputkan gini, outputnya genap. Kalau ganjil, kalau tidak ini jawaban ya, kalau tidak. Nah, di sini juga di-outputkan ganjil. Nah, ini selesai, habis itu N atau selesai. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang flowchart. Bisa dipahami? Nah, ini selanjutnya yaitu refleksi. Silahkan diklik di linknya ya, nanti kalian tuliskan refleksi pembelajaran apa aja yang sudah kita dapat hari ini, ya. Pelajaran apa aja yang didapat hari ini, apa saja yang sebelumnya belum kalian dapat, terus sekarang dapat, gimana perasaan kalian, terus kedepannya kalian pengen pembelajaran seperti apa, pengen materi seperti apa, barangkali nanti bisa kami imbuhkan, kita integrasikan dengan keinginan kalian. Silakan dibuka link refleksinya sesuai dengan link yang sudah dibagikan di depan. Oke, waktunya 3 menit untuk mengerjakan refleksi. Kalau sudah diisi namanya, terus
apa yang kalian peroleh hari ini, perasaan kalian silakan ditulis di situ. Terus apa aja yang kalian pelajari tentang penulisan instruksi dalam menyelesaikan masalah yang melalui apa? Sedekut ini tadi seperti apa? Oke, silakan dikirim yang sudah ya. Nah. Jadi ya ini penguatan untuk kalian. Untuk apa namanya? Di rumah silakan mencari materi tentang flowchart ya. Dan yang tadi sudah dikerjakan berkelompok silakan disalin per individu. Jadi setiap kalian mendapatkan atau memiliki
salinan apa yang telah kalian kerjakan berkelompok tadi. Terus nanti di rumah coba kalian buatkan flowchart tentang berangkat sekolah. Pak Guru pengen tahu apa sih yang kamu siapkan sebelum berangkat sekolah. Jadi nggak harus sama, dan memang Pesidokut nggak selalu sama, algoritma itu nggak selalu sama. Jadi sama-sama kalian berangkat sekolah, sama-sama misalkan dari alamat veteran, tapi yang kalian lakukan pasti berbeda. Ada yang mandi dulu baru makan, ada yang makan dulu baru mandi, ada yang menyiapkan bukunya malam, ada yang menyiapkan bukunya pagi, ada yang misalkan sepatunya disemir dulu, ada yang nggak pakai. Jadi silahkan kalian tuliskan sesuai dengan apa yang kalian lakukan di kehidupan sehari-hari kalian. Terus untuk yang pertemuan berikutnya, yang masalah flowchart silakan dipelajari, dan ini yang tadi sudah Pak Guru sampaikan, silakan ditulis, bisa jadi referensi di rumah. Kalian silakan bisa browsing-browsing ya tentang flowchart atau diagram alurnya seperti apa. Itu nanti akan mempermudah kalian. Jadi pembahasan setelah Pesidokut itu biasanya flowchart gandengannya. Terus untuk kata-kata untuk yang hari ini ya, kata-kata terakhir di pertemuan ini, kata-kata hari ini. Jadi dalam penyelesaian setiap masalah kita itu harus logis. Pertama itu harus logis ya. Logis itu apa? Ya sesuai, memang cocok penyelesaiannya, jangan ngasal gitu loh. Jadi terstruktur. Misalkan kayak tadi ya, yang ada yang membuat kopi, ada yang mencuci baju, ada yang mencari luas lapangan. Nah, kalau kita logis dan runtut akan mendapatkan hasil yang bagus. Misalkan mencuci baju, dia nggak pakai dipilih, langsung diaduk, pasti akan membuat masalah di kemudian hari. Entah itu bajunya yang cepat rusak atau cepat aus dan sebagainya. Meskipun sama kayak membuat kopi, dia airnya nggak sampai mendidih misalkan. Nah itu nanti bisa menyebabkan sakit perut. Jadi kalau dalam penyelesaian masalah itu pertama harus runtut dan juga harus logis. Nggak hanya sekedar kata-kata saja ya. Mencari luas keliling ya, karena itu bentuknya matematis, jadi pasti dia akan ketemu kalau dimasukkan rumus. Kecuali yang kayak tadi itu, penyelesaian yang di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Baik anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian mendapatkan banyak ilmu yang didapat pada pertemuan hari ini. Dan juga jangan lupa tadi tugas-tugasnya yang di rumah bisa kalian browsing atau membaca buku, sumber belajar yang lain bisa diskusi dengan temannya. Bisa dipahami? Ya. Setelah ini apa? Istirahat? Ya, istirahat. Silakan istirahat. Bisa kembali ke kelasnya masing-masing. Pembelajaran hari ini selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bisa meninggalkan ruangan.